Stau tarasu sausufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Shaddad ibnu Aus, salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahudi. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansi illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi. Wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhshi. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahu Akbar. 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 Allahu
أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقي من عين آنية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Naam ya ibadallah, pada hari ini, di hari yang sangat mulia, di hari Idul Fitr 1443 Hijriah, maka kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa kita dan qiyamu Ramadan, salat tarawih, serta membayar zakat fitr. Maka bulan yang lalu adalah bulan di mana kita melaksanakan pelejitan keimanan, faith booster, pelejitan keimanan. Maka diharapkan dengan masuknya hari Id dan bulan Syawal, kita tidak meninggalkan dari amal-amal yang telah kita lakukan, mulai dari puasa, mulai dari salat malam dan menuntut ilmu. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa perkara mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang menyebabkan kita di atas petunjuknya dan menyebabkan kita diangkat derajatnya di dunia, dan juga di hari akhirah kita akan dimasukkan kepada surga. Dan ketahuilah bahwa perkara-perkara penyelisihan dari sunnah-sunnah Nabi itu akan menyebabkan manusia terpuruk di dunia derajatnya, dan juga di hari akhirah dimasukkan kepada api neraka. Maka telah datang di dalam Al-Quran yang banyak sekali tentang permasalahan ini, di mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Maka telah pasti ada pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik untuk ditiru bagi mereka orang-orang yang mengharapkan hari akhirah dan bertemu dengan Allah di surga. Maka mengikuti sunnah nabinya yang mana disifatkan uswatun hasanatun. Maka hasanatun i'rabnya marfu dikarenakan naat ataupun sifat untuk uswah. Maka pada Nabi kita ada contoh yang mulia. Maka inilah pendalilan bahwa mengikuti Nabi Muhammad kita mulia di dunia, dan di hari akhirah akan dimasukkan kepada surga karena bertemu dengan Allah di surga. Maka oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mengikuti segala sunnah Nabi semampu kita. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa-apa yang datang dari Rasulullah, dari sunnah-sunnahnya, fakhudhuh, ambillah semampu kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi maka jauhilah, karena itu perkara yang haram, yang membinasakan, yang memburukkan manusia kepada api neraka. Maka oleh sebab itu di Al-Quran pun disebutkan, beware, caution,
ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnahnya. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka kata Allah, barang siapa yang menyelisihi dari sunnah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan diberikan fitnah di dalam hatinya. Ini iqaban di dunia, dijadikan fitnah di hatinya, sehingga cinta kepada kemaksiatan, cinta kepada kebid'ahan, dan benci kepada sunnah, dan benci kepada ibadah. Maka hidup di dunia tanpa salat, tanpa berpuasa, tanpa melaksanakan ibadah sedikit pun, karena hatinya mencintai untuk penyelisihan kepada Rasul, untuk penyelisihan kepada Allah. Kenapa? Karena janji Allah tadi, falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrih, hati-hati, beware, caution bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah-sunnah nabinya. Allah jadikan di hatinya fitnah, cinta kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, dan membenci kepada tauhid, membenci kepada Islam, benci dari sunnah, dan cinta kepada kebid'ahan dan kekufuran. Maka oleh sebab itu kita sebagai ahlu sunnah, tidaklah kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah dan mengaku as-salafiyah, pengikut kepada Nabi dan para sahabat dan tabi'in serta itba'ut tabi'in, kecuali kita realisasikan di kehidupan kita, menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan, menegakkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan, menyebarkan Islam dan menumpas kekufuran. Dan ini adalah lifestyle kita, gaya hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlu sunnah as-salafiyah. Semampu kita menghidupkan sunnah dan semampu kita mematikan kebid'ahan. Dan dalilnya seperti datang di dalam dua hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di riwayat An-Nasa'i, wa kulla dhalalatin finnar. Yang maknanya wasiat Nabi, sebaik-baiknya perkara adalah mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnah. Itu kewajiban kita, karena sebaik-baiknya perkara bagi kita di dunia dan di hari akhirat. Dan iyyakum wa muhdatsatil umur, kita mematikan terlalu banyak, kita mematikan dari kebid'ahan, perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya. Maka ini adalah kewajiban bagi kita, menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan. Dan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di sana dikurangi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Irbad ibn Sariyah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian wahai kaum muslimin ahlu sunnah untuk mengikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dan mengikuti para salaf, para sahabatku, yakni khulafa ar-rasyidin yang 4, Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, dan para sahabat yang lainnya, dan para tabi'in dan itba'ut tabi'in. Maka di sini diperintahkan bagi kita ahlu sunnah, bagi kita as-salafiyah, bagi kita bersifat umum kaum muslimin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin,
addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah para salaf dengan gigi geraham kalian. Pegang istiqomah dengan kuat. Maka hadis ini dari Irbad ibn Sariyah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari dua jalan. Dari Hujr ibn Hujr yang mana dia majhulul hal, dhaif, namun diikuti oleh Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman ibn Amr As-Sulami, dan juga majhul, maka bisa naik kepada Hasan li ghairi. Maka dari ini semua diwajibkan bagi kita untuk menghidupkan sunnah dan untuk mematikan perkara-perkara kebidahan dan untuk tidak menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Maka kita masuk kepada pembahasan terakhir, pembahasan tentang mengikuti sunnah di bulan Syawal, dan khususnya setelah kita keluar dari salat Id ini, dan membahas juga kemungkaran yang terjadi kebanyakan pada hari Id ini. Maka dari sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dan kita hidupkan, wahai ahlu sunnah, pertama, jika kita keluar dari musalla Id ini, jika kita keluar dari salat Id ini, maka dari mana tadi kita masuk? Di sana diselisihi dengan tempat kita keluar. Maka telah datang dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir ibn Abdullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana fi yaumi Id khalafat tariq. Bahwa Nabi dulu di saat pergi salat Id, maka dia masuk untuk salat Id ke tempat musalla dan keluarnya di tempat yang lain. Maka jika kita masuk dari pintu tadi, kita keluar dari pintu yang lain. Jika kita masuk keluar rumah ke musalla dari jalan yang sana, maka kita keluar masuk rumah dari belakang dari jalan yang lain. Ini adalah sunnah, perkara yang sepele, namun besar di sisi Allah karena mengikuti sunnah Nabi. Dan begitupun perkara yang dimubahkan, bukan sunnah, bukan wajib tetapi mubah. Ketahuilah bahwa kita adalah, we are social people. Kita ini adalah makhluk yang bersosial. Apalagi kita orang Indonesia, di saat bertemu dengan saudaranya, jika tidak bersenyum, jika tidak tersenyum, keeping smile, basyasatul wajah, maka bukan orang Indonesia. Maka orang Indonesia kebanyakan akan bercampur baur. We are social people. Kita makhluk sosial. Maka diperbolehkan dari praktek setelah kita keluar dari sholat untuk bercakap-cakap dengan saudara kita, baik bersalaman ataupun bertemu wajah, keeping smile, senyum, ditambah memberikan celebration, ditambah memberikan selamat, ucapan selamat di hari Id dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal-amal puasa, amal-amal zakatul fitr, amal-amal salat tarawih kami dan kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kami dan ibadah-ibadah kalian. Maka lafaz-lafaz seperti ini diperbolehkan karena telah datang asar-asar yang sahih. Maka telah datang asar dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dari sahabat Abu Umamah bertemu dengan sahabat yang lain, Wasilah ibnul Ashqa. Kemudian keduanya setelah salat Id mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Maka telah datang dari dua jalan dan